Oke, selamat pagi guys. Bersama kami kelompok 5 yang beranggotakan 1. Anissa Adi Prasetyo absen 4, Rifki Aminuddin Aziz absen 24, Yasmin Zaidah absen 30. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang siklus penerimaan. Pertama, untuk landasan hukum, berikut ada beberapa landasan hukum. Pertama adalah UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, PP nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah, PP nomor 45 tahun 2013 bersama dengan PP nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan PP nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN dan beberapa PMK dan beberapa perdirjen. Nah, konsepnya adalah pada PP nomor 45 tahun 2013. Jadi, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jadi, bedanya adalah penerimaan adalah kas, sedangkan pendapatan adalah hak. Gitu. Nah, sumber pendapatan negara ada 3. Pertama dari pajak, kedua dari PNBP, dan ketiga dari hibah. Nah, ada juga perbedaan nilai pendapatan. Pajak berada di paling tinggi dengan 1.400 triliun. PNBP sekitar 290 triliun dan hibah sekitar 1 triliunan lah. Selanjutnya adalah tentang modul penerimaan. Di sini kita akan fokus membahas tentang modul penerimaan ini. Nah, modul penerimaan adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi penatausahaan transaksi penerimaan negara yang diterima melalui 1. Rekening milik BUN di Bank Indonesia, 2. Bank atau pos persepsi dan lembaga lain, 3. Potongan SPM atau pengesahan pendapatan dan belanja oleh KPPN. Nah, pada PP nomor 45 tahun 2013 pada pasal 41, pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 harus disetorkan ke kas negara. Ayat 2, pendapatan negara yang diterima Kementerian Negara atau lembaga tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. 3. Penyetoran pendapatan negara menggunakan sistem penerimaan negara. Nah, lingkup transaksi penerimaan negara. Setoran penerimaan negara yang disetor ke kas negara oleh wajib bayar, wajib setor, dan atau wajib pajak yang dilakukan melalui 1. Setoran langsung ke rekening BUN di Bank Indonesia. 2. Modul penerimaan negara yang dikenal dengan modul penerimaan negara generasi kedua atau disingkat MPN G2 hingga G3. MPN G2 hingga G3 menggunakan billing system yang disediakan oleh biller. 3. Penerimaan negara melalui KPPN berupa potongan SPM. Nah, ini adalah alur penerimaan negara. Jadi, WP, WP, WS itu akan registrasi dulu ke biller, entah itu di pajak, DJA maupun di bea cukai. Nah, selanjutnya akan dapat tagihan. Nah, tagihan ini akan dibayarkan ke bank atau pos persepsi. Dari bank atau pos persepsi ini, dia akan mengirimkan datanya ke MPN G2 untuk dilakukan rekonsiliasi antara data dari bilir pajak juga data pembayaran pada bank atau pos persepsi. Nah, selanjutnya bank atau pos persepsi ini dia akan melimpahkan pembayaran ke Bank Indonesia. Nah, selanjutnya akan masuk ke modul SPAN. Seperti dapat dilihat di gambar, hingga ujungnya pada modul General Ledger. Soalnya dari General Ledger ini akan dilakukan rekonsiliasi oleh Satker. Seperti itu. Selanjutnya adalah penerimaan melalui Bank Indonesia. Penerimaan melalui Bank Indonesia meliputi 1. Rekening SAP RKUN
untuk menampung penerimaan dari penjualan surat utang negara atau SUN. 2. Rekening khusus untuk menampung penerimaan yang terkait dengan penerimaan pembiayaan, khususnya yang diperoleh dari initial deposit dan replenishment. Nah, untuk catatan, sebelumnya terdapat penerimaan dari PNBP berupa migas, BUMN, dan lain-lain yang sekarang sudah dialihkan ke aplikasi Simponi. Nah, berikut adalah modul penerimaan negara atau MPN. Alurnya sebagai berikut untuk alur penerimaan MPN generasi 1 berupa WP atau WB atau WS. Dia melakukan penyetoran ke bank atau pos persepsi, soalnya dilimpahkan ke sub RKUN di Bank Indonesia. Nah, dari bank atau pos persepsi ini, soalnya akan dilakukan istilahnya rekonsiliasi lah antara bank atau pos persepsi dengan pembayaran yang telah dilakukan di Bank Indonesia dari data yang telah dilimpahkan oleh bank atau pos persepsi ke Bank Indonesia pada KPPN atau mitra kerja. Nah, modul penerimaan negara MPN ini berupa kendala atau hambatan pada MPN generasi 1. Pertama, dominasi lebih ke ini sih, banyak kesalahan manusianya. Penyetor, dia biasanya isinya tidak lengkap. Terus teller dari bank atau pos persepsi, dia tuh kadang terjadi kesalahan akun. Terus kesalahan identitas penyetor. Nah, akibatnya pembayaran itu tidak diakui sebagai pelunasan kewajiban. Nah, evaluasinya adalah karena evaluasinya itu kualitas data menjadi rendah karena banyak reversal. Status transaksi real time tidak terwujud. Fleksibilitas penyetoran penerimaan negara itu rendah. Pembatalan tidak sesuai dengan ketentuan dan LKPP menjadi tidak diyakini sehingga terjadi WDP opininya. Ini sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran secara elektronik. Nah, masing-masing biller dia akan mengirimkan data tagihan ke MPN pada DJPB, pada modul MPN, modul penerimaan negara. Nah, masing-masing bank teller, bank e-banking, dan non-bank, yaitu akan mengirimkan data pembayaran. Soalnya akan dilakukan rekonsiliasi pada MPN ini. Gitu. Ini konfigurasi MPPN generasi 2, subsystem billing. Sistem billing merupakan sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Sistem billing menghasilkan data tagih atau billing dengan kode billing, yaitu kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan WP, WB, maupun WS. Sistem billing dikelola oleh biller, yaitu unit eselon 1 Kementerian Keuangan, terdiri atas DJP, DJBC, dan DJA. Konfigurasi MPN G2, sistem switching. Sistem settlement adalah sistem penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN. Berdasarkan kode billing, sistem settlement memberikan konfirmasi atas permintaan pembayaran yang disampaikan oleh bank atau pos persepsi. Setelah memberikan konfirmasi data pembayaran, sistem settlement menerbitkan NTPN. Selain ke sistem bank, NTPN juga dikirim ke sistem billing secara real time. Penyampaian NTPN dimaksud merupakan notifikasi atas diterimanya pembayaran di rekening kas negara. Switching system mempunyai fungsi menyiapkan interface ke arah sistem settlement dan dari arah bank atau pos persepsi, serta menyiapkan link yang terhubung ke bank atau pos persepsi. Sistem collecting agents. Sistem collecting agents adalah sistem pada bank atau pos yang melayani pembayaran penerimaan negara. Dalam penatausahaan penerimaan negara, lembaga tersebut disebut dengan istilah bank atau pos persepsi. Dalam MPN generasi 3,
collecting agents termasuk lembaga persepsi lainnya, seperti fintech, e-commerce, retailer. Sistem collecting agent merupakan fungsi menyiapkan interface ke arah sistem settlement, memungkinkan berjalannya proses transaksi penerimaan negara dengan mengenerate notifikasi transaksi bank atau NTB, mengkredit ke rekening kas negara, dan mencetak atau menyediakan fasilitas percetakan bukti penerimaan negara dalam pelaporan ke otoritas settlement Kementerian Keuangan. Ini adalah proses bisnis MPN. Jadi nanti WP, WB atau WS dia melakukan registrasi ke biller, baik itu biller DCP, DCBC maupun DCA. Nah, selanjutnya WP atau WB atau WS akan memulai user atau password. Lalu mereka melakukan create billing. Terus selanjutnya mereka akan mendapatkan kode billing. Atas kode ini, mereka sudah dapat melakukan store ke bank atau pos persepsi. Gitu. Selanjutnya bank atau pos persepsi dia akan memasukkan pembayaran pada MPN, modul penerimaan negara. Nah, dari MPN ini akan mendapatkan generate NTPN. Nah, generate NTPN ini oleh bank atau pos persepsi akan disampaikan ke WP atau WB atau WS menjadi BPN. Selanjutnya, bank atau pos persepsi ini dia akan melakukan pelimpahan ke Bank Indonesia. Soalnya akan dilakukan rekonsiliasi kas pada modul SPAN. Seperti itu. Ini perbedaan antara MPN yang sudah ada dengan MPN generasi 2. Ini untuk billingnya, MPN existing yaitu masih menggunakan manual, sedangkan MPN generasi 2 sudah elektronik. Terus layanan over the counter, sedangkan MPN generasi 2 dia tuh udah online dan fleksibel. Terus MPN yang lama dia tuh tidak melayani seluruh transaksi penerimaan, sedangkan MPN generasi 2 dia tuh melayani seluruh transaksi penerimaan. MPN existing dia hanya layanan single currency, sedangkan MPN generasi 2 dia tuh multiple currency. Sedangkan opini untuk yang MPN lama dia itu disclaimer. Sedangkan MPN generasi 2 dia itu WTP dari BPK ya. Terus MPN existing pengelolaan layanan dan data transaksi per unit eselon 1. Sedangkan generasi 2 pengelolaan layanan dan data transaksi itu per unit bersama dan terkoordinasi. Gini, jadi itu generasi 2 tuh lebih terintegrasi, sedangkan MPN existing yang lama itu dia tuh lebih per eselon gitu. Seperti itu. Harapannya 1. Akuntabilitas dan fleksibilitas dan kecepatan penguasaan kas. 2. Ketersediaan layanan tanpa terbatas waktu dan tempat. Itu tentang yang fleksibel dan online. Terus 3. Akuntabilitas seluruh data transaksi penerimaan negara. 4. Ketersediaan kas dalam berbagai jenis valuta asing. Itu yang multiple currencies tadi. Terus WTP meningkatnya kepercayaan publik. Apabila opininya bagus kan kepercayaan publik meningkat. Terus data yang terintegrasi itu menciptakan kesatuan database dan informasi penerimaan negara. Nih manfaat MPN generasi 2 bagi WP, WS maupun WB. Itu layanan online dan fleksibel dimanapun dan kapanpun, jadi mudah lah. Kemudian dalam proses billing dan konfirmasi setoran, terus kerahasiaan data. Bagi DCPB, penatausahaan penerimaan negara secara terpusat oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Terus penggunaan jasa switcher dalam pengembangan dan pengelolaan MPN. Terus penghematan terhadap biaya operasional yang harus ditanggung oleh pemerintah atas pelaksanaan MPN. Bagi DJP, DJBJ, DJA maupun DJPB adalah minimalisasi kesalahan input data setoran. Informasi pembayaran tagihan dapat diperoleh dengan cepat dan akurat, dapat mengolah dan menyajikan data setoran sesuai dengan kebutuhan. Bagi bank atau pos persepsi, tidak lagi melakukan handling yang banyak dalam pelaksanaan MPN. Penatausahaan penerimaan negara akan dilakukan secara terpusat, pemanfaatan sebagai channel pembayaran saat ini. Pemanfaatan berbagai channel pembayaran saat ini. Jadi ada berbagai macam lah cara untuk pembayarannya, seperti itu.
Nih, alasan penggunaan billing system. 1. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. 2. Menghindari atau meminimalisasi kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas bank atau pos persepsi. 3. Memberikan kemudahan dan fleksibilitas cara pembayaran atau penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran. 4. Memberikan akses kepada wajib bayar dan wajib setor PNBP untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran PNBP. 5. Memberikan keleluasaan kepada wajib pajak, wajib bayar untuk merekam data setoran secara mandiri, self-assessment. Berikutnya mengenai penerimaan negara melalui MPN. Pillarnya ada DJA, DJP, dan DJBC. DJA untuk melayani PNBP, DJP melayani pajak, dan DJBC melayani bea cukai. Ini adalah website untuk biller-billernya. Kemudian mengenai kode billing, yang adalah kode identifikasi diterbitkan oleh sistem billing atas jenis pembayaran setoran yang dilakukan oleh wajib pajak, wajib bayar, atau wajib setor dalam rangka identifikasi. Digit pertama dari kode billing yang terdiri dari 14 digit itu, untuk angka 0 sampai 13 adalah sistem billing DJP, 4 sampai 6 sistem billing DJBC, 7 sampai 9 sistem billing DJA. Tabel ini menunjukkan elemen data kode billing mulai dari nomor 1 sampai nomor 9. DJP, DJBC, dan DJA memiliki kode billingnya masing-masing yang berbeda, namun yang mirip adalah untuk nomor 1 dan nomor 2. 1 menunjukkan kode billing, dan nomor 2 menunjukkan nama dari wajib bayar. Bagian ini menunjukkan mengenai pendaftaran, registrasi, perekaman, dan penerbitan kode billing yang akan masuk ke dalam website tadi itu. Kemudian, untuk pembuatannya, wajib pajak, wajib setor, dan wajib bayar akan masuk ke dalam portal, melakukan input setoran, dan mendapatkan kode billing, lalu melakukan pembayaran. Kalau pembayarannya melalui teller, maka dia akan melakukan setor tunai. Bila melalui ATM, e-banking, dan EDC akan melakukan debit rekening dengan BPN untuk ATM, struk ATM, e-banking adalah konfirmasi, dan EDC adalah struk EDC. Penatausahaan rekening pada MPN generasi 2. Hanya ada satu buah rekening untuk masing-masing jenis mata uang pada bank pos persepsi untuk menampung seluruh penerimaan negara. Rekening berada di kantor pusat bank atau salah satu cabang yang ditunjuk. Seluruh transaksi penerimaan negara langsung dikreditkan ke rekening persepsi pada masing-masing bank pos persepsi. Limpahan penerimaan negara dari rekening penerimaan ke rekening sub RKUN di mengikuti ketentuan. Cut-off transaksi yang tercatat pada rekening koran mengikuti ketentuan di masing-masing bank atau pos persepsi. Kantor cabang bank atau pos persepsi sebagai payment channel melalui kantor pusat atau cabang yang ditunjuk untuk mengakses ke sistem settlement. Bank atau pos persepsi menyediakan media penyetoran untuk WP, WB, WS berdasarkan ID billing. Prosedur penerimaan setoran melalui teller, ATM, dan e-banking. Sistem bank pos persepsi menerbitkan dan mencetak BPN. Bank atau pos menyediakan fasilitas cetak ulang BPN. Pelunasan kewajiban pada negara diakui sesuai tanggal pembayaran pada BPN atau struk ATM. Bank pos persepsi dapat melakukan beberapa kali pelimpahan sub RKUN di PKN pada Bank Indonesia. Periode cut-off harian pembukuan sesuai zona waktu masing-masing kantor pusat atau kantor cabang yang ditunjuk sebagai koordinator. Pelimpahan penerimaan dalam mata uang rupiah melalui BI RTGS, sedangkan untuk USD melalui Swift Code. BI memberikan nomor sakti melalui BI RTGS dan bank koresponden akan menerbitkan Transaction Reference Number atas outgoing transfer. Bank atau pos persepsi mencantumkan nomor sakti atas pelimpahan pada masing-masing detail data transaksi pada DNP. Berikutnya mengenai pelaporan penerimaan negara. Prosedur penerimaan setoran melalui teller, ATM, dan e-banking.
bank atau pos mengirimkan LHP, laporan harian penerimaan, dan rekening koran elektronik ke KPPN khusus penerimaan melalui portal rekonsiliasi. LHP dibuat per rekening kas negara persepsi. Nah, berikut ini adalah penamaan untuk file LHP, sedangkan yang di bawahnya adalah penamaan untuk file DNP. Ini adalah format untuk text file eDNP. Lalu proses rekonsiliasi MPN generasi 2. KPPN khusus penerimaan atau settlement dengan bank atau pos persepsi sebagai CA. Jenis rekonsiliasi ada data transaksi dan kas. Untuk rekonsiliasi data transaksi, bank atau pos persepsi mengirimkan data ke sistem settlement. Sistem melakukan penyandingan data transaksi. Rekonsiliasi akan menghasilkan dua jenis data settled atau reconciled, dan data unsettled atau unreconciled. Data unsettled atau unreconciled itu CA only dan settlement only. Settlement memberikan NTPN terhadap data CA only dan mengirimkan kepada bank atau pos persepsi. Terhadap data settlement only akan dilakukan investigasi. Nah, untuk proses rekonsiliasi transaksi akan melibatkan CA dan KPPN khusus penerimaan. Sedangkan untuk proses rekonsiliasi kas akan melibatkan CA, KPPN khusus penerimaan, dan BI. Ini adalah flowchart yang akan menunjukkan proses rekonsiliasi tersebut. Berikutnya, untuk proses konfirmasi oleh Satker itu akan masuk ke dalam MPN generasi 2 dan masuk pada standar SPAN. Data pada MPN generasi 2 akan masuk OMSPAN, masuk standar SPAN, masuk GL atau General Ledger SPAN, dan terakhir akan masuk dalam eRecon. Apabila ada koreksi, akan masuk pada standar SPAN yang akan masuk SPAN, dan terakhir pada eRecon. Kemudian untuk rekonsiliasi akan masuk pada eRecon. Jadi eRecon ini menampung data dari Recon, konfirmasi, dan koreksi sekaligus. Latar belakang rekap penerimaan pajak. Transaksi penerimaan detail per NTPN. Volume data transaksi melalui MPN makin besar dan kebutuhan percepatan reporting maupun rekonsiliasi. Mulai 1 November 2017 ditetapkan sistem summary untuk penerimaan perpajakan atau biler pajak. NTPN setoran dengan unsur sama pada rekening MPN generasi 2, yaitu tanggal buku, kode akun, dan kode satker. Akan dibuatkan satu NTPN rekap secara otomatis yang akan selanjutnya diinterface ke SPAN. Konfirmasi penerimaan adalah proses validasi terkait pembukuan penerimaan negara. Satker mengajukan proses konfirmasi penerimaan di KPPN dengan cara menyampaikan ADK konfirmasi. KPPN menerbitkan nota konfirmasi atas proses konfirmasi penerimaan negara yang ditandatangani oleh petugas konfirmasi. Konfirmasinya ini ada konfirmasi SPAN, dashboard MPN generasi 2, dan OMSPAN. Format ADK konfirmasi SPAN dan konfirmasi pada dashboard MPN generasi 2 sebelum perdirjen itu sebagai berikut. Ini terdiri dari Satker, NTPN, NTB, akun, dan nilai setoran. Kemudian setelah dirjen itu keluar, maka akan berubah menjadi NTPN, NTB, NPWP, akun, dan nilai setoran. Untuk kode NPWP ini adalah digit yang opsional, sedangkan 4 digit lain wajib diisi. Ini adalah urutan untuk inquiry COE nomor penerimaan pada SPAN. Terdiri dari Satker, KPPN, akun, program, output, dana, bank, kewenangan, lokasi, anggaran, antar entitas, dan cadangan. Perdirjen Pembendaharaan Nomor Peraturan 16 PB 2014 tentang tata cara koreksi data transaksi keuangan pada SPAN menerangkan bahwa KPPN hanya dapat melakukan koreksi terkait data yang ada pada segmen COA, yaitu segmen 1 sampai 12. KPPN hanya dapat melakukan koreksi penerimaan yang segmen 2-nya sesuai dengan kode KPPN. Koreksi penerimaan menggunakan ADK koreksi. Khusus koreksi penerimaan pajak setelah summary, diperlukan koordinasi dengan DIT SITP untuk mendapatkan nomor NTPN rekap. Nah, ini adalah tampilan untuk mencari NTP summary pada MPGN generasi 2. Berikutnya mengenai aturan koreksi penerimaan.
Koreksi transaksi penerimaan menggunakan tanggal buku periode tahun yang sama. Koreksi transaksi penerimaan bulan berjalan menggunakan tanggal buku sesuai dengan tanggal transaksi penerimaannya. Penerimaan sampai dengan bulan lalu yang proses koreksinya dilakukan sampai tanggal 13 bulan berjalan menggunakan tanggal buku hari kerja terakhir bulan sebelumnya serta dibukukan sebagai koreksi pada bulan sebelumnya. Penerimaan sampai dengan bulan lalu yang proses koreksinya dilakukan setelah tanggal 13 bulan berjalan, maka menggunakan tanggal buku hari kerja sesuai tanggal pelaksanaan koreksi penerimaan. Nah, ini adalah ilustrasi dari aturan tersebut. Bisa dilihat contohnya untuk bulan Januari, apabila periode penerimaan di bulan Januari dan waktu koreksi di Januari dicatat sesuai tanggal transaksi. Kalau waktu koreksinya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 bulan Februari atau bulan setelah periode penerimaan, tanggal buku koreksinya pada hari kerja terakhir bulan Januari. Kalau waktu koreksinya setelah tanggal 13 di bulan setelah periode penerimaan, maka tanggal buku koreksinya saat dilakukan koreksi. Selanjutnya adalah contoh ilustrasi tanggal buku koreksi penerimaan. Untuk periode penerimaan Januari sampai dengan Maret, yang waktu koreksinya dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 30 April, tanggal buku koreksinya yaitu saat dilakukan koreksi. Untuk periode penerimaan April, yang waktu koreksinya dilakukan pada bulan April pula, maka tanggal buku koreksinya yaitu sesuai tanggal transaksi. Untuk periode penerimaan Januari sampai April, yang waktu koreksinya pada tanggal 1 sampai dengan 13 Mei, maka tanggal buku koreksinya adalah hari kerja terakhir bulan April, dan begitu seterusnya. Berikut ini adalah contoh penamaan koreksi penerimaan. Terdiri dari tanggal buku, baris original atau koreksi, NTPN, COA, mata uang, dan nilai penerimaan. Modul penerimaan negara atau MPNG 2 menuju MPNG 3 dilakukan pengembangan sistem penerimaan negara. Yang pertama yaitu sistem Single Sign-On atau SSO. Sistem billing saat ini dikelola oleh 3 biller terpisah, yaitu DJP, DJBC, dan DJA. Pembayarannya melalui sistem yang dimiliki masing-masing collecting agent. Untuk itu, DJPB mengembangkan SSO atau Portal Penerimaan Negara agar pembuatan billing dari semua biller dapat dilakukan dalam satu portal sehingga dapat langsung dilanjutkan dengan proses pembayaran. Yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur kapasitas transaksi. Infrastruktur MPNG 2 dibangun pada tahun 2011. Kapasitas transaksi saat ini 60 transaction per second atau TPS. Namun, kapasitas yang dibutuhkan biller DJP lebih dari 600 TPS. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas transaksi hingga 1000 TPS dan telah dilaksanakan Direktorat SITP DJPB. Yang ketiga yaitu lembaga persepsi lainnya atau LPL. Untuk memperluas collecting agent selain bank atau pos persepsi, DJPB melibatkan LPL seperti Financial Technology, e-commerce, retailer, dan LPL lainnya melalui PMK 202/PMK 05/2018 tentang perubahan kedua atas PMK 32/PMK 05/2014 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik. Saat ini sedang dilakukan uji coba terhadap PT Finet Indonesia, PT Tokopedia, dan PT Bukalapak.com. Manfaat adanya lembaga persepsi lainnya dalam rangka perluasan layanan penerimaan negara MPNG 3. Yang pertama yaitu penambahan agen penerimaan, kemudian akses layanan 24/7, kemudian mendorong cashless payment, dan yang terakhir yaitu tarif imbalan jasa lebih murah. Berikut ini adalah siklus Portal Penerimaan Negara atau SSO MPNG 3, yang merupakan portal yang mengakomodasi untuk pembuatan dan pembayaran billing PNBP oleh DJA, billing pajak oleh DJP, dan billing bea dan cukai oleh DJBC. Jadi yang pertama, pengguna melakukan registrasi profil biller aktivasi, kemudian biller melakukan validasi profil, lalu pengguna melakukan create billing, kemudian kirim ke API biller oleh DJP dan DJA, kemudian SSO mengirim billing ke settlement, kemudian dilakukan payment, dan yang terakhir yaitu adanya notif payment.
Portal SSO penerimaan negara dan lembaga persepsi lainnya sebagai penambahan dalam sistem penerimaan negara MPNG 2. Lembaga persepsi lainnya menata usahakan penerimaan negara sebagaimana halnya bank atau pos persepsi, menerima setoran, melimpahkan ke kas negara, dan melaporkan penerimaan negara. Berikut ini adalah alurnya. Alur pelimpahan dan pelaporan. LPL bekerja sama dengan bank mitra atau peserta BI-RTGS untuk menampung dan melimpahkan penerimaan negara. Kantor Pusat Bank Persepsi atau lembaga persepsi lainnya melakukan pelimpahan kas melalui BI-RTGS untuk transaksi pukul 15.00 waktu setempat H-1 sampai dengan pukul 8 waktu setempat H+0 dilimpahkan paling lambat pukul 9 WIB H+0. Untuk transaksi pukul 8 waktu setempat H-1 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat H+0 dilimpahkan paling lambat pukul 16.30 WIB H+0. Untuk pelaporan, transaksi pukul 15.00 waktu setempat H-1 sampai dengan 15.00 waktu setempat H+0 dilaporkan paling lambat pukul 9 WIB H+1. Selanjutnya yaitu rekening yang dipersamakan dengan rekening penerimaan versus rekening penampungan di bank. Lembaga persepsi lainnya memiliki rekening yang dipersamakan dengan rekening penerimaan yang mirroring dengan rekening penampungan. Rekening yang dipersamakan dengan rekening penerimaan dibuka dan dimiliki oleh KPPNKP dan didaftarkan ke sistem settlement MPN. DIT SITP mendaftarkan CAID pada SPAN menggunakan nomor rekening pada BI. Dalam hal rekening di BI tidak ada, maka digunakan kode nomor yang disepakati. LPL bekerja sama dengan bank mitranya atau peserta BI-RTGS untuk menampung dan melimpahkan penerimaan negara. Jadi, sumber dana dari wajib pajak atau wajib bayar atau wajib setor ditampung di rekening penampungan, yang kemudian nantinya akan diadakan pelimpahan penerimaan negara secara periodik minimal 2 kali sehari ke sub RKUN Penerimaan Bank Indonesia. Pelimpahan ke rekening sub rekening kas umum negara Direktorat PKN di Bank Indonesia dengan kode transaksi MT208. Selanjutnya yaitu perbandingan bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya. Pada bank persepsi terdapat 82 bank, sedangkan pada LPL hanya terdapat 3 LPL. Kemudian untuk rekening penerimaan, pada bank persepsi dibuka pada bank persepsi oleh KPPNKP, di mana KPPNKP merupakan pemilik rekening, kemudian menampung dan melimpahkan penerimaan negara setiap hari melalui BI-RTGS. Rekening penerimaan untuk LPL sebagaimana halnya pos persepsi, dibuka pada LPL oleh KPPNKP dengan istilah rekening yang dipersamakan dengan rekening penerimaan, yang mana mencatat secara real-time penerimaan negara setiap hari. Kemudian menggunakan rekening di bank atau peserta RTGS untuk menampung dan melimpahkan penerimaan negara. Rekening ini dibuka oleh LPL, di mana LPL ini sebagai pemilik rekening. Kemudian untuk kanal pembayaran, pada bank persepsi terdapat over-the-counter atau teller, dan proprietary channel atau on-us, seperti ATM, EDC, internet banking, dan mobile banking. Untuk kanal pembayaran di APL, dapat melalui shared delivery channel multibank, bank transfer, virtual account, direct debit, dan credit card, serta dompet elektronik atau uang elektronik. Untuk mekanismenya pada bank persepsi, dilakukan overbooking pada bank bersangkutan, sedangkan pada LPL mekanismenya menggunakan mekanisme transfer antar bank. Selanjutnya yaitu penerimaan negara melalui KPPN. Berdasarkan PMK nomor 154/PMK 05/2014, penerimaan negara yang diterima melalui KPPN merupakan penerimaan yang berasal dari potongan SPM, pengesahan pendapatan, dan rekening ratur SP2D yang dibukukan oleh KPPN. Dalam hal penerimaan negara memerlukan NTPN, dapat mengacu pada nomor referensi penerimaan yang diberikan oleh SPAN. NTPN untuk potongan SPM adalah nomor SP2D. Penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM, KPPN dapat mencetak dan menyerahkan bukti penerimaan negara kepada bendahara satker yang bersangkutan melalui SPAN dengan 2 cara. Yang pertama yaitu cetak bukti penerimaan negara lewat modul PN di seksi bank.
Dalam hal yang meminta adalah Satker Mitra Kerja KPPN. Yang kedua yaitu cetak laporan daftar penerimaan lewat modul GR dalam hal yang meminta adalah KPP Mitra Kerja KPPN. Selanjutnya yaitu sekilas tentang PNBP. PNBP atau penerimaan negara bukan pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Objek PNBP adalah seluruh aktivitas, hal, dan atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Lingkup PNBP, Menteri atau pimpinan lembaga yang memiliki sumber PNBP bertanggung jawab melakukan pemungutan PNBP dalam lingkungan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Pengelolaan PNBP, seluruh PNBP dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara. Terdapat 4 hal, yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, ketiga pertanggungjawaban, dan yang keempat pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan. Rencana PNBP wajib disampaikan oleh instansi pengelola PNBP kepada Menteri atau Menkyu untuk tahun anggaran yang direncanakan. Rencana PNBP ditetapkan oleh Menteri atau Menkyu dengan mempertimbangkan masukan dari instansi pengelola PNBP. Dalam hal instansi pengelola PNBP tidak menyampaikan rencana PNBP, Menteri atau Menkyu menetapkan rencana PNBP untuk instansi pengelola PNBP yang terkait. Rencana dituangkan dalam RAPBN dan atau RAPBNP. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Untuk pelaksanaan yang pertama terdapat penentuan PNBP terutang, di mana dilakukan verifikasi PNBP terutang yang dihitung wajib bayar. Yang kedua yaitu dilakukan pemungutan PNBP. Pemungutan PNBP berdasarkan jenis dan tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah pembayaran dan penyetoran PNBP. Seluruh PNBP wajib disetor ke kas negara. Yang keempat, penggunaan dana PNBP. Instansi pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan. Yang kelima yaitu pengelolaan piutang PNBP. Instansi pengelola PNBP mencatat PNBP terutang sebagai piutang PNBP. Yang terakhir yaitu penetapan dan penagihan PNBP terutang. Penetapan PNBP terutang didasarkan pada hasil verifikasi, monitoring, laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib bayar, putusan pengadilan, dan sumber lainnya. Yang ketiga yaitu pertanggungjawaban, yang terdiri dari penatausahaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada penatausahaan, instansi pengelola PNBP dan wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang dan menatausahakan PNBP. Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBP wajib disimpan selama 10 tahun. Kemudian pada pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam rangka pertanggungjawaban PNBP, wajib bayar yang menghitung sendiri PNBP terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang kepada instansi pengelola PNBP. Laporan realisasi PNBP dan laporan PNBP terutang paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBP. Instansi pengelola PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBP kepada Menteri. Yang keempat yaitu pengawasan. Setiap instansi pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas pengelolaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan intern atas pengelolaan PNBP dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP, Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap instansi pengelola PNBP. Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan atau evaluasi. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai siklus penerimaan negara. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.